Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran Pak Stefanus. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama itu mengenai anggota himpunan bagian, kemudian himpunan kuasa, komplement himpunan, irisan himpunan, gabungan himpunan, selisih himpunan, dan terakhir kita akan berlatih dengan soal-soal pada materi di video kali ini. Oke, kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu anggota himpunan bagian. Nah, untuk menjelaskan materi ini, kalian harus simak contoh soal berikut ini. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Kita diminta menentukan semua anggota himpunan bagian dari himpunan A. Jadi kita mau mencari semua anggota himpunan bagian dari himpunan A. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah caranya. Himpunan bagian dari A yang memiliki 0 anggota. Nah, ingat, kemarin Bapak sudah memberi informasi kalau himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua macam himpunan. Jadi kalau ada suatu himpunan pasti ada yang namanya bagiannya adalah himpunan kosong. Nah, yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong ada 1, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong ini bagian dari himpunan A. Kemudian yang memiliki 1 anggota. Tadi anggotanya ada 3, berarti kita bisa pisah-pisah 1 anggota. 1, 2, dan 3. Kemudian yang memiliki 2 anggota, berarti kita pasangkan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3. Terus, kenapa tidak ada kita pasangkan misalnya 3 dengan 2? Nah, ini cukup 1 saja, karena sama saja 2 dengan 3 sama dengan 3 dengan 2. Nah, jadi ini adalah himpunan bagian dengan 2 anggota, ada 3 buah. Kemudian yang terakhir dengan 3 anggota. Berarti kita sebutkan 3-3-nya, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Jadi seluruh himpunan bagian dari A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ke-8 ini adalah himpunan bagian atau disebut himpunan bagian dari himpunan A. Oke, jadi kalau ada pertanyaan apakah 2 ini himpunan bagian dari A? Benar, karena 2 itu adalah himpunan bagian dengan 1 anggota. Ada. Pertanyaan berikutnya, apakah 4 itu himpunan bagian dari A? Kalau kita lihat tidak ada ya, 4. Jadi ini bukan himpunan bagian dari A. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa langsung jawab mana yang anggotanya 1 itu adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kalau ada pertanyaan berapa jumlah atau berapa banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Kalian langsung cari yang memiliki 2 anggota ada berapa nih? Ada berapa banyak? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ada 3 yang memiliki 2 anggota. Kemudian yang memiliki 1 anggota ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 juga. Yang memiliki 0 anggota itu ada 1. Sedangkan yang memiliki 3 anggota itu ada 1. Totalnya ada 8 himpunan bagian dari A. Nah, ini contoh yang pertama.
Ini contohnya A ini anggotanya ada 3. Kalau anggotanya ada 3, himpunan bagiannya ada 8. Contoh berikutnya. Diketahui himpunan B itu adalah himpunan huruf vokal. Pertanyaannya, berapakah himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota? Himpunan bagian dari B yang memiliki... Oh ya, sebelum kita menulis anggotanya, kita tentukan dahulu. Ini himpunan B, himpunan huruf vokal. Nah, kita sebutkan himpunan huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Ini kalau kita tulis N, B itu ada 5 anggota. Pertanyaannya, himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota. Oke, berarti kita tulis yang 0 anggota, pasti ya himpunan kosong. Itu 0 anggota. Kemudian yang 1 anggota, berarti kita pisah-pisah. A, I, U, E, O. Kita pisah semua. Ada 5, karena 5 anggota. Kemudian yang 2 anggota, berarti kita pasang-pasangkan. A dengan I. Nah, A dengan I, contohnya. Kemudian A dengan U, A dengan E, A dengan O. Tidak perlu berulang ya. Kemudian lanjut ke I dengan U, I dengan E, I dengan O. I, U. Kenapa tidak ada IA? Karena sudah ada AI. Itu yang 2 anggota. Kemudian ada U dengan E, U dengan O. Dan terakhir E dengan O. Seluruhnya kalau kita hitung ada bukan 8, 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota, ini 2 anggota, itu ada 10. Nah, ini pertanyaannya masih mudah kalau yang ditanya yang memiliki 2 anggota. Kalau kita ditanya yang memiliki 3 anggota, berarti kita harus pasang-pasangkan lagi semuanya. Kemungkinan itu akan membuat kita sulit. Nah, untuk itu ada cara lain yang namanya menggunakan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Nah, seperti ini, bentuknya seperti segitiga. Dimulai dari angka 1. Kemudian baris berikutnya ada juga angka 1, ada jumlahnya 2, 1 dan 1. Kemudian untuk baris berikutnya dimulai juga dari angka 1, namun tengahnya itu hasil dari 1 ditambah 1. Kita tulis tengahnya 2. Lalu diakhiri dengan angka 1. Kemudian dimulai lagi baris berikutnya, diawali dengan angka 1. Namun selanjutnya hasil dari 1 ditambah 2. Kita tulis 3. Kemudian 2 ditambah 1. Kita tulis 3. Diakhiri juga dengan angka 1. Begitu seterusnya. 1 ditambah 3, 4. Tengahnya 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Diakhiri dengan angka 1 juga. Kalian bisa melanjutkannya sehingga membentuk yang dinampakkan ini adalah segitiga Pascal. Nah, dengan menggunakan segitiga Pascal ini, kita akan dengan mudah menentukan berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan. Misalnya yang ditanya himpunan bagian dari sebuah himpunan yang anggotanya ada 6 anggota. Yang anggotanya ada 6, yang 6 anggota. Nah, kita bisa langsung tahu menggunakan segitiga Pascal ini tanpa harus mengurutkan pasangan-pasangannya seperti cara sebelumnya. Oke. Nah, untuk menggunakan segitiga Pascal ini kalian harus ketahui yang pertama ini atau baris pertama ini untuk menentukan himpunan bagian dari himpunan yang banyak anggotanya 0. Jadi kalau himpunan kosong
yang anggotanya 0, berarti himpunan bagiannya hanya ada 1, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Itu. Kemudian yang baris kedua itu untuk yang anggotanya 1, yang baris berikutnya untuk yang anggotanya 2, kemudian yang ini untuk anggotanya 3, kemudian ini untuk anggotanya 4, selanjutnya dan 5 dan 6. Nah, tadi kita sudah punya soal yang anggotanya ada 5, A, I, U, E, dan O. Ada 5 ya anggotanya. Berarti yang kita gunakan adalah yang baris yang ini. Yang ini. Yang anggotanya ada 5, berarti yang ini. Ya, yang ini. Nah, apa sih arti dari angka-angka ini yang anggotanya ada 5? Nah, artinya angka 1 yang pertama ini himpunan bagian dengan 0 anggota. Tadi kita sudah cari yang 0 anggota, ternyata ada himpunan kosong. Itu ada 1, artinya ada 1 himpunan bagiannya yang dengan 0 anggota. Kemudian angka berikutnya ada angka 5. Angka 5 berarti artinya himpunan bagian dengan 1 anggota itu ada 5. Tadi sudah kita cek ya. Ada A, kita pisah ya semuanya, ada 5. Ada I, ada E, kemudian ada A, I, U, ada U, ada U, ada O. Itu dia yang anggotanya 1. Jumlahnya ada 5, itu artinya angka 5. Nah, yang anggotanya tadi ada 2, kita sudah cari juga ya. Kita dapat 10. Nah, ini dia angkanya 10. Nah, itu menggunakan segitiga Pascal itu lebih cepat. Kalau kita ditanya ada berapa sih banyak anggotanya atau berapa himpunan bagian dengan 2 anggotanya, ada 10. Tanpa kita harus mencocok-cocokkan atau memasang-masangkan A dengan I, ini kan yang 2 anggota, kemudian A dengan U, dan seterusnya. Itu dia gunanya. Kemudian yang 3 anggota itu ada 10. Ini angkanya yang dengan 3 anggota. Maksud 3 anggota seperti apa? Seperti ini. Kalau kita urutkan A, I, U. Nah, ini 3 anggota artinya. Kemudian A, bisa I, bisa tambah A, I, U, sudah E. Nah, terus kita pasang-pasangkan agar kita menentukan berapa banyak yang 3 anggota. Kalau kita menggunakan cara manual, menentukan banyaknya, mungkin kita akan kesulitan. Namun dengan segitiga Pascal, kita akan langsung tahu ada berapa himpunan bagian dengan 3 anggota. Nah, kemudian yang 4 anggota itu ada 5 ya. Yang 4 anggota ada 5. Kalau ada 5 masih bisa mudah Bapak nih. Bisa tuliskan yang 5 ini. Pasti A, I, U, dan E. Ini 4 anggota. Kemudian A, I, U, dan O. 4 anggota ya. Kemudian I, U, bisa E, dan O. Ini belum ya. I, U, E, O. Bisa. Baru 3 dapat. E, O, I, A. 4. Satu lagi. Dan yang kelima itu adalah A, U, E, dan O. Nah, itu himpunan bagian dengan 4 anggota. Ada 5 buah atau ada 5 bagian. Sedangkan di sini ada
angka 1. Nah, yang terakhir ini adalah himpunan bagian dengan 5 anggota. Artinya ya himpunan itu sendiri, A, I, U, E, O, yang 5 anggota. Itu dia mengenai segitiga Pascal mencari himpunan bagian. Kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui P bilangan atau P adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 13. Tentukan banyak himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Berarti yang memiliki 2 anggota. Kita tulis dahulu apa saja anggota dari P. P itu kan himpunan bilangan prima kurang dari 13. Berarti 2, 3, 5, 7, dan 11. Kalau kita hitung anggotanya ada 5. N P sama dengan 5. Berarti kita gunakan segitiga Pascal yang memiliki 5 anggota. Oke. Ini sudah Bapak buat segitiga Pascalnya. Berarti yang 5 anggota, berarti yang N sama dengan 5. Ini artinya himpunan bagiannya 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Berarti yang kita mau cari adalah yang memiliki 2 anggota. Nah, ingat yang 0 anggota, yang 1. Ini adalah 0 anggota. Ini adalah 0 anggota. Kemudian ini ya 0 anggota. Kemudian yang 1 anggota, ini 1 anggota. 5. Ini adalah 1 anggota. Yang mau kita cari yang 2 anggota. 2 anggota itu ada 10. Yang ini artinya kita langsung bisa ketahui yang memiliki 2 anggota itu adalah 10 himpunan bagian. Bisa langsung kita jawab 10. Nah, kalau kita cara manual seperti ini, kita pasangkan yang 2 anggota, 2 dengan 3, 2 dengan 5, 2 dengan 7, 2 dengan 11, 3 dengan 5, belum ya, 3 dengan 5, 3 dengan 7, 3 dengan 11, kemudian 5 dengan 7, 5 dengan 7, 5 dengan 11, dan terakhir 7 dengan 11. Itu yang memiliki 2 anggota. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cocok bukan? Dengan cara segitiga Pascal. Jadi untuk soal seperti ini bisa kalian gunakan segitiga Pascal agar lebih mudah. Namun kalau disuruh menyebutkan anggotanya, ya kalian harus tulis dengan manual anggotanya, baru kalian hitung. Selanjutnya kita mempelajari mengenai apa itu himpunan kuasa. Nah, untuk mengetahui apa itu himpunan kuasa, lihat contoh berikut ini. Diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Tentukan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, yang disebut himpunan kuasa adalah, kita lihat, himpunan bagian dari A itu tadi kita sudah mencarinya, yang 0 anggota itu adalah himpunan kosong, 1 anggota, 1, 2, dan 3. Kemudian 2 anggota, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Dan 3 anggota itu 1, 2, 3. Nah, yang disebut himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi sama saja dengan himpunan bagian tadi. Jadi disebut himpunan kuasa. Himpunan kuasa mencari banyaknya itu bisa menggunakan rumus, yaitu 2 pangkat N. Nah, N di sini adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Nah, lihat contoh tadi ya. Himpunan A anggotanya ada 3, berarti N A itu sama dengan 3.
Berarti kita bisa mencari himpunan kuasa dari A banyaknya menggunakan rumus, yaitu dengan menggunakan 2 pangkat N. Kita tulis 2 pangkat NA. Atau sama dengan 2 pangkat 3. Tadi anggota A ada 3, jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi, himpunan kuasa atau banyaknya himpunan bagian dari himpunan A dengan anggotanya yang jumlahnya ada 3, itu ada 8. Kita lihat, benar tidak ada 8? Ini ada 1 yang 0 anggota. Ini ada 3. Ini ada 3 juga ya. Yang 2 anggota, yang 1 anggota ada 3, dan yang 3 anggota ada 1. Kalau di total itu seluruhnya ada 8. Itu dia mengenai himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah bisa dengan arti lain adalah banyaknya himpunan bagian. Jadi banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu disebut juga himpunan kuasa. Cara mencarinya seperti ini dengan rumus 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya himpunan atau banyaknya anggota himpunan tersebut. Kita lihat dengan latihan soal. Tentukan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Misal ada A. A anggotanya 1, 2, 3. Berarti NA itu ada 3. Jadi kalau mencari himpunan kuasanya atau banyaknya himpunan bagiannya dengan cara 2 pangkat NA. NA-nya tadi 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ada sama dengan 8. Berarti ada 8 himpunan bagian dari A. Atau ada 8 himpunan kuasa dari A. Kemudian himpunan B, itu anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. NB sama dengan 4. Artinya banyaknya himpunan kuasa dari B 2 pangkat NB sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti kalau kita cari himpunan bagian dari B itu jumlahnya akan ada 16. Selanjutnya himpunan Q. Ada anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti NQ, sorry ini bukan NA ya, NQ itu sama dengan 5. Anggotanya ada 5. Jadi banyak himpunan kuasa dari NQ, ini harusnya Q ya, ini bukan NC. Jadi 2 pangkat NQ sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 kali 2, 4. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Jadi kalau kita ditanya ada berapa banyak himpunan bagian dari Q? Ya, jawabannya ada 32. Ini juga masih hubungan dengan segitiga Pascal tadi. Kalau kalian mau cek benar tidak yang anggotanya ada, yang ada anggotanya ada 5, jumlahnya 32, ya kita cek. Nah, yang anggotanya 5 ini, baris yang ini, jumlahnya ada 32. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 10, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 5, 31. 31 tambah 1, 32. Cocok bukan dengan segitiga Pascal? Nah, itu dia hubungannya dengan himpunan kuasa. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah komplement himpunan. Apa itu komplement himpunan? Nah, komplement suatu himpunan adalah himpunan di luar sebuah
himpunan atau yang bukan anggota himpunan tersebut. Oke. Komplement ditulis dengan lambang C atau seperti tanda petik. Jadi, misal ada himpunan A atau A adalah sebuah himpunan, maka komplemennya ditulis A pangkat C atau A diberi tanda petik. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui S di sini adalah semesta. S itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada himpunan A, anggotanya 1, 3, dan 5. Pertanyaannya, apa atau himpunan apa saja yang disebut A komplement? Nah, A komplement berarti himpunan yang bukan A. Yang bukan A, namun berada di dalam semesta pembicaraan, berada di himpunan semesta. Nah, himpunan yang termasuk A itu ada 1, 3, dan 5. Berarti yang bukan A, namun tetap berada di semesta, berarti kita coret saja. 1 kita coret. 3 tadi ada di A, kita coret. 5 ada di A, kita coret. Berarti yang tidak ada di A adalah 2, 4, dan 6. Yang masih ada di semesta. Jadi A komplement itu anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Oke, artinya A komplement yang bukan anggota A, namun masih anggota semesta, berada di dalam semesta. Itu dia tentang komplement himpunan. Ada lagi contoh, misal semestanya anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B anggotanya 2 dan 3. Berarti B komplement, ingat, komplement lambangnya menggunakan C atau pangkat C atau pakai tanda petik. Itu sama, artinya komplement kalau pada bahasan himpunan. Jadi B komplement, ini artinya B komplement itu anggotanya adalah 1. Kenapa? Karena anggota B itu adalah 2 dan 3. Berarti kita coret di semesta 2 dan 3. Berarti sisanya hanya 1. Yang termasuk B komplement, tetapi tetap dalam semesta. Jadi ingat, kalian harus mencarinya tetap dalam semesta. Kita lihat contoh berikut atau latihan berikut. Diketahui S anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Itu semestanya. Tentukan anggota A komplement. Artinya ya, anggota A komplement jika A yang pertama anggotanya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti untuk menentukan A komplement yang pertama, kita lihat semestanya, kita coret saja. 0, coret. 2, coret. 4, hilang. Kemudian 6, 8, dan 10. Artinya A komplement untuk A yang pertama, himpunan A yang pertama adalah bukan 1 yang termasuk ya. 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu A komplement yang pertama. 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Kemudian untuk A yang berikutnya, himpunan A yang B. Bilangan ganjil anggota S. Berarti bilangan ganjil anggota S dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9.
Jadi A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Artinya kalau kita mau mencari A komplement untuk A yang ini, kita coret saja. 1 coret, 3 coret, 5, 7, dan 9. Sisanya berarti anggota A komplement ini adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Begitu ya. Itu untuk yang B. Kita lanjut yang C. Yang C ini diketahui himpunan A-nya adalah X lebih dari 4. Lebih dari sama dengan 4. Dan X kurang dari sama dengan 9. X elemen S. Berarti X anggota semesta. Nah, kita lihat. Yang lebih dari sama dengan 4 berarti dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan kurang dari sama dengan 9. 9-nya termasuk. Jadi kita tulis himpunan A di sini adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dari A komplement yang ini kita coret 4-nya 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 10. Itu adalah A komplement dari A yang soal C. Jika A-nya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, A komplementnya adalah 0, 1, 2, 3, 10. Yang bukan anggota A, tetapi masih di dalam semesta. Itu mengenai komplement himpunan. Selanjutnya kita ke irisan himpunan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Irisan himpunan ditulis dengan lambang seperti apa ini? Seperti huruf N. Ya, anggap seperti huruf N ya. Itu artinya adalah irisan. Contoh, kita lihat. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 8. Pertanyaannya, A irisan B atau artinya himpunan A beririsan dengan B, anggotanya apa saja? Ingat, irisan itu anggotanya yang ada di kedua himpunan yang sama. Kita lihat antara A dan B yang sama yang mana? Kita lihat di A ada 1, di B ternyata juga ada 1. Ini sama. Di A ada 2, di B tidak. Ini bukan. Di A ada 3, di B ada 3. Di A ada, selanjutnya ada 5, di B ada 5. Dan tidak ada lagi ya yang sama antara A dan B. Artinya A irisan B itu anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Itu dia yang ada di keduanya antara A dan B. Contoh berikutnya. A anggotanya 2, 3, dan 5. B anggotanya 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaannya, irisan A dan B. Nah, irisan A dan B kalau kita lihat 2 tidak ada di B, 3 tidak ada di B, 5 juga tidak ada. Artinya irisannya adalah himpunan kosong atau tidak ada anggotanya. Itu tentang irisan himpunan. Kita lihat latihannya irisan himpunan. Diketahui S atau semesta itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B 2, 4, 5, 8, 9. Himpunan C anggotanya 1, 3, 4, 6, 7, 9.
Berdasarkan data di atas, tentukan ini yang pertama adalah A irisan B. Berarti irisan himpunan A dan B. Berarti yang ada di A juga ada di B. Kita lihat, ada di A juga ada di B. Ini ada di A, satu tidak ada di B ya. Ini ada di B. Kemudian 4 ada. 5 juga ada di B. Dan tidak ada lagi, 6 tidak ada di B, 7 tidak ada. Berarti irisan A dan B adalah 2, 4, dan 5. Kemudian pertanyaan yang B, irisan B dan C berarti harus ada di B, juga ada di C. Kita lihat di B ada 2, di C tidak ada ya. Di B ada 4, di C ada 4. Kita lihat yang sama. Di B ada 9, di C ada 9. Jadi irisannya adalah 4 dan 9. Kemudian pertanyaan berikutnya. Irisan A, B, dan C. Artinya harus ada di ketiga himpunan tersebut. Kita cek, 1 tidak ada di B, 2 tidak ada di C, 3 tidak ada, 4 ternyata ada 4 di ketiganya ya. 4 ada di A, ada di B, ada di C. Selanjutnya kita cek, ternyata hanya ada 4 anggotanya yang ada di ketiganya. Jadi himpunan irisan A, irisan B, irisan dengan C adalah 4 anggotanya. Kemudian ini D. D adalah A komplement, ingat ini A komplement irisan B. Berarti kita harus cari A komplement ini apa anggotanya. A komplement anggotanya adalah 8, 9, 10. Kenapa? Karena A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang bukan itu kita coret. Sisanya adalah 8, 9, 10. Yang ada di semesta ya. 8, 9, 10 adalah A komplement. Diiris dengan B. Berarti kita lihat himpunan B ini dengan ini. Mana yang beririsan atau yang ada di keduanya? Yang ada di keduanya itu ada 8, di sini ada 8, 9 juga ada 9. Di A komplement ada 9. Artinya A komplement irisan B anggotanya adalah 8 dan 9. Oke, itu mengenai irisan himpunan. Selanjutnya mengenai gabungan himpunan. Gabungan himpunan atau gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Gabungan himpunan ditulis dengan lambang seperti huruf U. Kalau irisan seperti huruf N, gabungan seperti huruf U. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 8. Nah, yang ditanya A gabung B atau gabungan A dan B anggotanya seperti apa? Berarti kita tulis saja gabungannya, kita daftar ulang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang tidak ada di A, 7 dan 8. Kita tambahkan 7 dan 8. Itu adalah gabungan dari A dan B. Kita lihat latihannya. Diketahui S atau semesta itu anggotanya 1 sampai 10. A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B 2, 4, 5, 8, 9. C anggotanya 1, 3, 4, 6, 7, 9. Berdasarkan data di atas tentukan A gabung B. Jadi kita gabung ini. Anggotanya ya kita gabung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, menggabungnya bukan seperti ini ya.
Misalnya ini ada 1, kemudian ada 2. Duanya cukup satu kali, ditulis 1. Itu adalah gabungannya antara A, himpunan A dan B. Jika anggota yang sama, cukup ditulis satu kali. Oke. Jadi ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah gabungannya. Kemudian B gabung C. Kita lihat B. Ini B, ini C. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata sama ya. A gabung B sama dengan B gabung C anggotanya. Kemudian ketiganya kita gabungkan. Ketiganya kita gabungkan juga ternyata tetap sama. Anggotanya 1 sampai 9. Kemudian yang D. Yang D ini adalah A komplement gabung B. Berarti kita cari A komplement, itu tadi sudah kita cari ya. 8, 9, 10. A komplement berarti ini kita coret karena ini ada di A. Sisanya 8, 9, 10. Itu A komplement. Berarti kita lihat A komplement dengan B. Kita gabung. Berarti dimulai dari 2, 4, 5, 8, 9, tambah ini 10. Jadi A komplement gabung B itu 2, 4, 5, 8, dan 10. Itu dia mengenai gabungan himpunan. Selanjutnya mengenai selisih himpunan. Apa yang disebut selisih himpunan? Nah, kita lihat. Jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang beranggotakan yang hanya ada di himpunan A. Contoh, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 8, 9. Pertanyaannya, jika himpunan P dikurangi himpunan Q atau selisih himpunan P dan Q itu adalah, ingat tadi kalau selisih yang hanya beranggotakan di himpunan asalnya, berarti asalnya dari P dikurangi himpunan Q, berarti kita coret yang ada di himpunan Q itu ada 1, berarti kita coret 1. 3 ada, coret. 5 ada, coret. 7 tidak ada, tidak perlu dicoret. 8 tidak ada, 9 tidak ada. Berarti yang hanya ada di himpunan P itu adalah 2, 4, dan 6. Itu adalah selisih P dengan Q. 2, 4, dan 6. Nah, sedangkan kebalikannya bisa kita lihat di himpunan Q. Kita coret di himpunan P ada 1, berarti coret 1. Di himpunan P ada 2, di Q tidak ada yang dicoret. Himpunan P ada 3, ini ada 3, coret. Kemudian di himpunan P ada 4, namun di Q tidak ada yang dicoret. Di himpunan P ada 5, berarti di sini 5-nya kita coret. Di sini ada 6, sedangkan di Q tidak ada 6. Cukup. Berarti yang hanya ada di himpunan Q, tidak ada di himpunan P, hanya ada 7, 8, dan 9. Itu adalah selisih Q dengan P. 7, 8, dan 9. Oke. Contoh berikutnya lagi. Diketahui himpunan A bilangan ganjil kurang dari 10 dan B bilangan prima kurang dari 10. Tentukan A kurang B dan B kurang A. Kita tulis dahulu himpunan A itu ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu ganjil ya, kurang dari 10. Dan B bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, dan 7. Berarti kalau A kurang B, kita lihat di A.
Di A ada 1, di B tidak ada. Atau di B ada 2, namun di A tidak ada yang dicoret. Di B ada 3, berarti di sini kita coret 3-nya. Di B ada 5, 5-nya ada di A, coret. Di B ada 7, berarti di A juga ada 7, coret. Jadi sisanya yang hanya ada di A atau A kurang B itu adalah 1 dan 9. Jadi A kurang B itu adalah 1 dan 9. Kemudian B kurang A. Selisih B dengan A. Nanti kita lihat di A ada 1. Di B tidak ada yang dicoret. Di A ada 3, di B ada 3. Berarti ini coret. Di A ada 5, di B ada 5, coret. Di A ada 7, di B ada 7, coret 7-nya. Jadi yang hanya ada di B atau B dikurang A itu hanya 2. Himpunan yang anggotanya 2 ini. Oke. Itu dia mengenai selisih himpunan. Oke, kita sekarang latihan soal gabungan dari komplement, irisan, gabungan, dan selisih himpunan dalam satu soal. Oke, lihat soalnya. Diketahui S atau semesta anggotanya 1, 2, 3, sampai 12. Kemudian himpunan A anggotanya bilangan prima kurang dari 12. Himpunan B anggotanya bilangan ganjil antara 1 dan 12. C anggotanya faktor dari 12. Berdasarkan himpunan di atas, tentukan. Nah, yang pertama kita diminta menentukan A irisan B. Setelah dapat A irisan B, kemudian digabung dengan himpunan C. Kemudian soal yang B, A komplement, irisan B gabung C komplement. Wah, ini berarti kalian harus mencari B gabung C, kemudian cari komplementnya. Kemudian iriskan dengan A. Kemudian yang C ini A irisan B gabung C komplement. Oke. Yang D A komplement kurang B komplement. Kita cari yang pertama adalah anggota dari masing-masing himpunan A, B, dan C. Bilangan prima kurang dari 12, berarti himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini himpunan A. Himpunan B, bilangan ganjil antara 1 dan 12. Antara, berarti tidak termasuk satunya ya. Berarti dimulai dari 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu himpunan B. Himpunan C, faktor dari 12. Faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu adalah anggota himpunan C. Oke, berarti kita bisa menyelesaikan soal yang A. A irisan B. Kemudian digabung C. Kita kerjakan yang di dalam kurung dahulu. A irisan B, berarti yang ada di A juga ada di B. Kita lihat ada 3, ada di B juga ya. Ada 5, ada 7, ada 11. Berarti A irisan B itu 3, 5, 7, dan 11. Kemudian kita mau gabung dengan C. Hasil dari ini digabung dengan C. Berarti 3, 5, 7, 11 digabung dengan himpunan C. Himpunan C dari 1, 2, 3, 4, tambahkan yang tidak ada di C, 5, kemudian ada 6, kemudian tambah 7, anggotanya kemudian 11, dan 12 ada di C. Itu dia adalah gabungan dari A irisan B digabung C. Soal yang pertama sudah. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita diminta mencari
Dahulu B gabung C. Berarti B gabung C dahulu. B gabung C. Ini dahulu kita cari B gabung C. Kalau A komplement berarti yang bukan A. Yang bukan A ada di semesta. Berarti yang A itu 2, 3, 5, 7, 11. Kita coret semesta. 2, coret, 3, 5, 7, 11. Berarti A komplement 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Ini dia A komplement. Kemudian B gabung C. B gabung C itu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12. B gabung C ini ya. Ini digabung dengan ini. Digabung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12. Tidak ada ya 10-nya. Sudah kita dapat B gabung C itu. Namun yang kita mau cari adalah B gabung C dikomplementkan. Ada tanda komplement. Berarti yang bukan B gabung C namun ada di dalam semesta. Berarti kita coret ini 1, 2, coret, 3, coret, 4, coret, 5, coret, 6, coret, 7, coret, 8 tidak ada di B gabung C ya. Berarti tidak perlu dicoret. 9 coret, 10 tidak perlu, 11, 12. Jadi komplement dari B gabung C adalah 8 dan 10. Dapat nih. Sudah kita dapat yang mau kita cari. A komplement sudah kita punya. B gabung C komplement sudah kita punya. Mau kita iris. Iris berarti yang ini tanda irisan ya. Yang ada di keduanya. Kita lihat A komplement dengan B gabung C komplement. Yang ada di keduanya ternyata hanya ada 8 dan 10. Ternyata ada, berarti irisannya adalah 8 dan 10. Itu dia jawaban yang soal B. Oke, kalian butuh ketelitian untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita kerjakan soal yang C. Yang C ini adalah A irisan B digabung C komplement. Berarti A irisan B digabung dengan C. Oke. Ini. A iris bukan ternyata. Soalnya ini adalah A irisan B irisan C. Maksudnya. Ini bukan gabung ya. A irisan B, kemudian irisan dengan C, berarti yang ada di ketiganya. Berarti yang ada di ketiganya, itu kalau kita lihat hanya ada 3. Anggota yang 3. 3 ada ya. 3 ada di A, 3 ada di B, 3 ada di C. Yang lainnya tidak ada di ketiganya. Jadi A irisan B, irisan C, itu hanya 3 anggotanya. Kemudian kita mau cari komplementnya, berarti kita komplementkan ini. Kita komplement, lihat semesta, berarti cukup 3 yang kita coret. Kita komplement yang bukan anggota A irisan B, irisan C, yang bukan atau yang tidak ada di ketiganya. Jadi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanpa 3. Karena 3 ada di ketiganya. Jadi yang kita mau cari yang komplementnya. Kemudian yang D. Yang D kita mau cari A komplement dikurang B komplement. Selisih A komplement, B komplement. A komplement sudah kita ketemukan tadi ya. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. B komplement berarti yang bukan B. B komplement kita belum cari. Berarti yang bukan B. Kita lihat himpunan B. 3, 5, 7, 9, 11. Kita coret 3, 5, 7, 9, 11. Sisanya 1, 2, 4, 6, 8, 9. Oh sorry, 9 tadi kita coret ya di B. Sorry ini. Berarti ini tidak ada ya.
9, kemudian 10, 11. Ini bukan. Oke. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Itu seharusnya B komplement. Jadi A kurang B, A komplement kurang B komplement, berarti yang ada di A hanya ada di A. Berarti kita coret satunya, coret. Kemudian 2 tidak perlu dicoret, tidak ada. 4 coret karena ada di B. 6 coret ada di B. 8 coret ada di B. 9 tidak perlu karena tidak ada di B. Kemudian 10 coret, kemudian 12. Jadi ini jawabannya adalah 9 dan 12. Soal latihan berikutnya. Diketahui himpunan A anggotanya X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 12. Dengan X elemen bilangan genap. Yang ditanyakan, banyaknya himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota. Kita tulis dahulu anggota dari himpunan A. Anggotanya adalah lebih dari 2. Bilangan genap lebih dari 2, 4, 6, 8, 10, kurang dari sama dengan 12. Berarti 12-nya termasuk ya, 12. Artinya ini ada anggotanya 4, 6, 8, 10, 12. Jadi N A itu sama dengan ada 5. Anggotanya ada 5. Jadi mengetahui himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota, kita gunakan segitiga Pascal. Nah, yang N sama dengan 5, lihat yang baris ini. Ingat tadi sudah diajarkan, yang pertama N sama dengan 0, atau banyak anggotanya 0, ini. Kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kita gunakan ya, anggotanya banyaknya 5, N sama dengan 5. Kemudian kita lihat dari sebelah kiri. Ini adalah yang memiliki 0 anggota. Yang 0 anggota ada 1. Kemudian yang mau kita cari adalah yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota ya, kita urut dari kiri, 0, 1, 2, dan 3. Yang 3 ada 10. Jadi ada 10 himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Kita sudah mempelajarinya ya, menggunakan segitiga Pascal. Kita lihat yang 0 anggota yang paling kiri. Ini 5, 1 anggota. Ini 1 ya. Ini 2, ini 3. Ini 4, dan yang terakhir ini 5 anggota, karena N-nya sama dengan 5. Oke, berarti sudah kita jawab. Himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota itu ada 10 bagian. Kita lanjut soal berikutnya. Jika M ini anggotanya adalah X lebih dari 10 dan X kurang dari 30 dengan X elemen bilangan prima, maka banyaknya himpunan bagian dari M berarti kita mencari banyaknya himpunan atau banyaknya himpunan kuasa. Tadi kita sudah punya rumusnya, kalau banyak himpunan kuasa adalah 2 pangkat N. Dengan N itu adalah banyaknya anggota himpunan. Berarti kita harus cari berapa banyak anggota himpunan M. Kita daftar anggotanya. Bilangan prima lebih dari 10. Itu 11, 13, 17, kemudian 19, 23, kemudian setelah 23, 25 bukan, 26,
26 bagi 2 bisa 27 bukan, 28 juga bukan, 29. Ya, 29 prima bukan? Ya, prima. 29 dibagi 3 tidak bisa ya, hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima antara 10 dan 30 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti M itu sama dengan 6. Jadi banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat NM. Sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 6 kali ya, ada 6. Ini 2 kali pangkat 3, 8. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi 2 pangkat 6 adalah 64. Itu dia, banyaknya himpunan bagian dari M adalah sebanyak 64. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui himpunan K anggotanya bilangan prima antara 2 dan 12. Kemudian himpunan L anggotanya himpunan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Yang ditanyakan, ingat ini lambang seperti N berarti A irisan B. Maksudnya ini bukan A irisan B, tapi K irisan L. Maksudnya itu ya. K irisan L yang mau kita cari. K ini anggotanya adalah bilangan prima antara 2 dan 13. Antara berarti duanya tidak termasuk. Dimulai dari 3, 5, 7. Setelah 7 ada 11. Kemudian L itu anggotanya 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti 3, 6, 9, dan 12. Jadi K irisan L itu anggotanya adalah yang ada di K juga ada di L. 3 ada ya. Kemudian ada lagi yang ada di keduanya ternyata tidak ada. Jadi hanya 3, berarti K irisan L itu anggotanya hanya 3. Itu. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Jika P, himpunan P adalah faktor dari 10, kemudian Q itu adalah 3 bilangan pertama, 3 bilangan prima pertama, kemudian yang ditanyakan adalah M gabungan Q. Lambang seperti U adalah gabungan himpunan. Berarti kita data dahulu anggota dari P. P itu anggotanya adalah faktor dari 10. Berarti 1 dibagi 2 bisa ya 10. 2, kemudian 5, dan 10 itu sendiri. Kemudian Q itu anggotanya adalah 3 bilangan prima pertama. 3 bilangan prima pertama berarti dimulai dari 2, 3, dan 5. Yang ditanyakan adalah P gabungan Q. Berarti kita gabung saja, dimulai dari 1, 2, cukup kita tulis 1 kali, 3 ada ya gabungannya di Q, kemudian 5, dan 10. Ini dia adalah gabungannya. 1, 2, 3, 5, dan 10. 1, 2, 3, 5, dan 10. Jawabannya adalah D. Kita lanjut, soal berikutnya. Diketahui X adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6. X elemen bilangan asli. Berarti X anggota bilangan asli. Kemudian Y himpunan bilangan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan min 1
dan X kurang, ini bukan kurang dari sama dengan ya. X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 5. X elemen bilangan bulat. Maka anggota dari X X irisan Y adalah, berarti kita tulis dahulu anggota himpunan X. X anggotanya X kurang dari 6. X bilangan asli, berarti bilangan asli kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, dan 5. 6-nya tidak ya, kurang dari 6. Kemudian Y. Y anggotanya X lebih dari sama dengan 1. Ini ya bacanya, lebih dari sama dengan min 1. Berarti dimulai dari min 1, kemudian setelah min 1, 0 yang lebih dari min 1. 1, 2, 3, 4, dan 5. Cukup, karena X kurang dari sama dengan 5. 5-nya termasuk X bilangan bulat. Sudah dapat ya anggota X dan Y. Berarti kita mau cari anggota X irisan Y. X irisan Y, berarti yang ada di keduanya. Kita lihat, di X ada 1, ada. Di X ada 2, ada. Y-nya juga ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah irisannya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui P anggotanya 2, 3, 5, 7, 10, dan 12. Q 1, 3, 5, 7, dan 9. Hasil dari selisih himpunan P dan Q. Berarti yang hanya ada di P. Berarti kita coret kalau yang ada di Q. Di P ada 2, di Q tidak ada. Di Q ada 3. Berarti di P 3-nya kita coret. Di Q ada 5. Di P 5-nya coret. Di Q ada 7, coret. 9 tidak ada 9, tidak perlu dicoret. Berarti sisanya hanya 2, 10, dan 12. Itu adalah P dikurang Q. 2, 10, 12. Jawabannya yang C. 2, 10, dan 12. Lanjut, soal berikutnya. S atau semesta, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian P, himpunan P anggotanya 2 dan 4. Dan Q anggotanya 3, 4, dan 5. Yang ditanya Q dikurang P komplement. Berarti kita cari dahulu Q dikurang P. Q dikurang P. Lihat, yang hanya ada di Q. Lihat, 2 ada di Q. Tidak ya, tidak ada yang dicoret. Kemudian 4, berarti 4. Q kurang P berarti anggotanya hanya 3 dan 5. Dapat. Namun yang ditanya, Q kurang P, kemudian dikomplementkan. Artinya, yang bukan anggota Q kurang P. Berarti yang bukan kita lihat semestanya. Yang anggotanya 3 dan 5. Kita lihat semestanya. 3 dan 5 kita coret. Nah, berarti Q kurang P komplement adalah 1, 2, dan 4. 3 dan 5-nya tidak termasuk. 1, 2, dan 4. Jawabannya yang A. Oke. Sampai sini video pembelajaran mengenai bab himpunan yang bagian kedua. Semoga dengan video ini dan latihan soal yang Bapak berikan, kalian dapat memahami materi yang Bapak berikan. Sampai sini video pembelajaran mengenai bab himpunan yang kedua. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.